Jadi saya mengalami mujizat, yaitu sudah divonis oleh para petugas lapas. Yang pertama mati di penjara adalah KC. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, saudara, di video kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua, ya, bagaimana hal yang ajaib, bagaimana hal yang sangat luar biasa, amazing, Bapak Ibu Saudari. Ya, amazing karena Tuhan luar biasa, dahsyat, dan ajaib, Bapak Ibu Saudari. Di dalam penjara, kita tahu bersama bahwa Pak Muhammad KC dianiaya oleh napi yang lain. Ya, dia mengalami penganiayaan yang sangat dahsyat sampai lumpuh, Bapak Ibu Saudari. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Divonis lebih cepat mati, tapi mujizat dialami oleh Pak Muhammad KC. Dan berikut videonya kita akan saksikan bersama. Nah, selama ini dari kalangan gereja ada nggak Pak mereka yang istilahnya berempati datang mengunjungi Bapak selama ini? Ada yang mengunjungi saya, diantaranya Ibu Lucy dengan Ibu Eli Jun, Junaidi Salat, datang berkunjung ke sana. Terus ada lagi Padil, ada lagi yang dari Semarang, ada lagi yang dari dari Filipina, ada Surabaya, Ibu Lilik mengunjungi saya. Itu di gereja, dari yayasan KDP. Jadi saya mengalami mujizat, yaitu sudah divonis oleh para petugas lapas. Yang pertama mati di penjara adalah KC. Itu. Tapi karena Tuhan punya rencana lain, itu satu klinik, saya di klinik itu 2 tahun ya, tidur di klinik, nggak mengalami kamar campur para napi. Saya 2 tahun di situ, ada 6 orang yang mati. Saya tugas saya mencet bel terus, panggil petugas. Gitu. Pada mati itu, padahal yang sehat-sehat bergas kelihatannya, tapi pada mati. Si Hendra, si Imat, si siapa lagi, si Wawan, mati itu. Begitu Pak Yusuf. Iya, berarti kita sama Pak Kosman. Saya juga waktu ditahan itu dimasukkan ke dalam klinik ya, karena saya punya lambung juga waktu itu ada gangguan ya. Jadi yang kita mau ceritakan ini bagaimana Tuhan Yesus itu begitu setia ya. Jadi menurut perkiraan petugas lapas bahwa Pak Kosman ini adalah orang yang pertama yang akan meninggal dunia karena dilihat dari fisik, dilihat dari keberadaan, justru Pak Kosman ini adalah orang yang paling memprihatinkan ya. Perutnya udah buncit, divonis dokter tinggal 6 bulan lagi katanya. Sampai sekarang udah 2 tahun nggak terkena. Ya, Pak Kosman bisa dicerita nggak, Bapak kira-kira selama masuk tahanan itu ada rasa menyesal apa bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk ber-YouTube lagi saya menyesal, nggak balik lagi untuk YouTube-nya. Jadi saya sekarang mah paling pelayanan, kalau ada yang manggil saya ke gereja-gereja kesaksian itu saja. Iya, luar biasa ya. Iya. Jadi untuk menguatkan. Maksud saya begini, Bapak setelah mengalami penjara, Bapak ada ini pernah nggak terbesit di dalam hati menyesal ikut Tuhan Yesus gitu? Oh tidak, karena saya sudah baca firman-Nya. Di Yohanes 16 dikatakan bakal ada orang yang
akan membunuh kamu, mengatakan berbakti kepada Allahnya. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus karena supaya kamu tidak kecewa di kemudian hari kalau hal itu terjadi. Nah, terjadilah ke saya, maka saya hanya menggenapi firman Tuhan. Iya, ya. Jadi tidak, walaupun hanya mungkin 1 menit, pernah nggak terpikirkan kalau tahu begini saya harus disiksa, mungkin saya akan ini apa namanya tidak 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 jadi mungkin ikut Tuhan. Pernah nggak Pak? Kan biasanya Enggak. manusia, sorry nih, biasanya Ya, manusia kalau lagi dalam tekanan, lagi dalam kesulitan, kadang-kadang pikirannya itu bisa mempengaruhi Pak, bisa membuat dia kadang-kadang sedikit out of mind, keluar dari ini. Tapi Bapak tidak ya. pernah ya mengalami itu ya? Saya tidak terpikir ke arah situ, walaupun sekalipun mati saya tetap akan sukacita damai sejahtera di dalam Yesus. Amin. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudari. Memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, itu Tuhan sanggup melakukan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Divonis mati, cepat mati. Tapi justru Pak Muhammad Kc sampai saat ini kita melihat beliau sudah kembali pulih, ya, sehat karena Tuhan yang sertai Pak Muhammad Kc. Ya, walaupun divonis akan segera atau lebih cepat mati, Bapak Ibu sudah dalam penjara, tetapi justru disampaikan oleh Pak Muhammad Kc bahwa justru teman-temannya nih, ya, yang kemudian malah cepat kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini tentu kita lihat bersama bahwa apa yang sudah divonis oleh manusia itu bukanlah sebuah keputusan yang pasti, ya kan ya. Orang bahkan mungkin dokter memvonis kita bahwa oleh karena sakit yang kita alami membuat kita tidak lagi lama hidupnya. Ada yang divonis akan mati paling lama 3 bulan. Tetapi justru sampai sekarang sehat bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Tentunya itu bukan oleh karena kekuatan orang itu sendiri. Tetapi semua karena Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, kuasa Tuhan tetap sama. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi dalam kuasanya Yesus sanggup melakukan, ya, mujizat 2000 tahun yang lalu. Yang lumpuh boleh berjalan, Bapak Ibu Saudara, yang buta boleh melihat, ya, yang tuli boleh mendengar. Dan kuasa yang sama masih berlaku sampai saat ini. Dan itulah yang dialami oleh Pak Muhammad Kc. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, ya, bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi bagaimana kekuatan iman kita, kokohnya iman kita di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita boleh berdampak dan menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang kita alami, tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang luar biasa dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bagi manusia. Itulah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Ya, selamat sore, jelang malam, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.